masuk dalam pelajaran tentang sejarah. Di sini kami akan memperjelaskan tentang sejarah sebagai ilmu. Sejarah sebagai ilmu ialah salah satu bidang ilmu yang menepati serta menyelidiki secara sistematis perkembangan masyarakat dan kemanusiaan di masa lalu. Manusia sebagai sejarah memiliki ciri-cirinya, yaitu ada 5. 1. Empirisis atau pengalaman. Empirisis berasal dari bahasa Yunani yaitu empiria, yang berarti pengalaman. Sejarah sebagai ilmu sangat berkaitan erat dengan pengalaman manusia. Yang kedua, memiliki teori atau pemikiran. Teori sejarah dapat bersifat umum atau khusus. Teori umum adalah teorinya berlaku untuk semua peristiwa sejarah, seperti teori evaluasi, teori konflik, teori siklus, dan lain-lain. Yang ketiga, memiliki objek atau sasaran. Objek sejarah dapat dibagi sebagai sesuatu. Yang ketiga, memiliki objek atau sasaran. Objek sejarah dapat dibagi menjadi beberapa ruang lingkup, seperti sejarah politik. Yang keempat, memiliki generalisasi, kesimpulan. Sifat generalisasi ini bertujuan untuk memberi makna atau pelajaran dari sejarah sebagai untuk meramalkan atau memprediksi kemungkinan-kemungkinan yang ada terjadi di masa depan. Dan yang kelima yaitu memiliki metode atau cara singkat. Metode ilmiah dalam sejarah meliputi heuristik atau pengumpulan sumber-sumber sejarah. Apa sih heuristik itu? Pengumpulan sumber-sumber sejarah ini dapat dibagikan menjadi 4, yaitu heuristik atau pengumpulan data, interpretasi, yang disebut dengan reduksi data atau pemilihan, verifikasi atau penyajian data, dan historiografi atau penarikan kesimpulan. Ada juga manfaatnya dapat dibagi menjadi 2, yaitu secara intrinsik. 1. Sebagai cara mengetahui masa lampau, yaitu yang pernah terjadi di masa lampau dari dalam dan dari luar. 2. Sebagai pernyataan terdapat, yaitu seperti pendapat-pendapat yang telah diudarakan. 3. Sebagai profesi yang berkaitan dengan sejarah, ada guru, dosen, prolog, dan lain-lain. Dan ada juga manfaatnya secara ekstrinsik. 1. Sejarah sebagai pendidikan moral. 2. Penalaran. 3. Politik. 4. Kebijaksanaan. 5. Perubahan. 6. Masa depan. 7. Keindahan. Terakhir 8. Sebagai ilmu bantu. Juga fungsi dibagi menjadi 3, yaitu 1. Fungsi rekreatif atau sarana rekreasi dan pendidikan tentang keindahan. Yang kedua, fungsi inspiratif atau sebagai bahan inspirasi dan motivasi bagi penerus bangsa. Yang ketiga, fungsi instruktif atau penunjang dalam proses pelajaran. Pada judul yang kedua, yaitu sejarah sebagai peristiwa. Pengertian sejarah sebagai peristiwa ialah sebuah fakta yang muncul di masa lalu yang merupakan kejadian nyata dan benar-benar terjadi pada masa tertentu, dan ada juga syarat-syaratnya, yaitu ada objektif, unik, dan penting. Dan ada juga ciri-cirinya, yaitu abadi, unik, dan penting juga. Dan yang ketiga, judul yang ketiga yaitu sejarah sebagai kisah. Pengertian sejarah sebagai kisah ialah peristiwa sejarah yang meninggalkan jejak rekam yang kemudian direkonstruksi menjadi kisah ke dalam tulisan yang disebut juga sebagai historiografi. Ada juga diinterpretasi sejarah sebagai kisah. Penyebabnya perbedaan karena adanya
kepentingan, kelompok budaya, perbedaan pengetahuan, kemampuan berbahasa, dan nilai-nilai. Termasuk judul keempat, yaitu sejarah sebagai seni. Ialah kemampuan menulis yang baik dan juga menarik mengenai suatu kisah atau peristiwa yang terjadi pada masa lalu. Di sini terdapat unsur-unsur. Yang pertama, intuisi sebagai naluri. 2. Imajinasi, membayangkan kondisi masa lalu. 4. Emosi, menumbuhkan rasa empati. 4. Gaya bahasa, lugas dan mudah dipahami. Kekurangan seni dalam sejarah, yaitu kekurangannya ketepatan dan objektivitas penulisan sejarah akan terbatas. Kelebihan seni yaitu karakteristik, gambaran pokok, struktur atau alur penulis. 3. Manfaat sebagai sejarah, memberikan pemahaman tentang masa lalu, menghindari kesalahan agar tidak diulang, mewariskan tradisi budaya, mengembangkan heuristik, verifikasi, interpretasi, memahami perilaku manusia dan nilai masyarakat, menumbuhkan ikatan sosial, mengembangkan pemikiran kritis, kreatif, imajinatif, dan reflektif. Kami simpulkan, sejarah dapat dijadikan sebagai guru kehidupan karena dalam sejarah mengandung pelajaran-pelajaran moral dan politik. Dengan adanya sejarah membantu kita dalam mengenal bangsa sendiri maupun bangsa lain.